audit siklus pendapatan. Nah, di sini siklus pendapatan maksudnya adalah siklus penjualan dan pengumpulan piutang ya. Oke. Kita tidak perlu panjang lebar, kita mulai diskusinya. Silakan masuk kelas. Oke, sebelum kita bahas terlalu dalam tentang audit siklus pendapatan, kita perkenalan dulu ya. Jadi kita perlu ketahui dulu apa itu siklus pendapatan ya. Siklus pendapatan yaitu adalah siklus transaksi tentang penjualan barang ataupun jasa apapun itu, baik salah satunya gitu ya, yang terjadi yang menjadi bisnis utama ya, bisnis utama perusahaan. Baik itu penjualan tunai maupun penjualan yang bentuknya adalah kredit. Nah, biasanya siklus pendapatan ini ada nama lainnya, ada istilah lainnya. Umumnya ada yang menyebut adalah siklus penjualan ataupun juga siklus pengumpulan piutang. Tapi apapun itu yang arahnya adalah ke penjualan, biasanya kan terjadi piutang kalau itu penjualannya dilakukan secara kredit. Tapi kalau tunai ya disebut langsung penjualan. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira teman-teman yang akuntansi, yang fokusnya di bidang akuntansi pasti tahu ini gitu ya, ataupun yang bidangnya di bidang ekonomi secara umum, manajemen gitu ya, ataupun juga akuntansi pasti tahu tentang ini ya. Ini adalah dasar dari audit siklus pendapatan itu sendiri. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menguji kewajaran ya, asersi manajemennya, ataupun juga kewajaran laporan tentang penjualan barang atau jasa itu sendiri. Nah, itu adalah tujuan siklus pendapatan. Nah, adapun transaksi yang non operasional ya. Nah, jika yang dijual itu adalah aset tetap atau sekuritas atau saham atau lain sebagainya gitu ya, penjualan itu tidak tersebut tidak masuk ya, tidak termasuk dalam siklus pendapatan. Karena kenapa? Itu masuk bagian dari investasi. Karena penjualan aset tetap dan sekuritas itu bukan bagian tujuan utama. Bukan tujuan utama dari perusahaan gitu ya, walaupun itu bidangnya jasa sekalipun itu. Tetapi kalau jasanya itu adalah jasa-jasa yang memang secara umum memberikan pelayanan, memberikan manfaat gitu ya. Nah, itu bukan bagian dari kalaupun ada transaksi penjualan aset tetap atau sekuritas, itu bukan bagian dari penjualan perusahaan itu sendiri. Nah, kegiatan perusahaan itu sendiri yang paling utama ya itu tadi penjualan, transaksinya apabila penjualannya kredit berarti terjadi piutang dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas itu adalah penjualan-penjualan yang arahnya memang fokus dari kegiatan usaha itu, baik itu perusahaannya bergerak di bidang jasa maupun barang gitu ya, barang atau jasa gitu ya. Oke, nah kemungkinan lain teknis audit yang harus diperhatikan juga gitu ya. Kemungkinan seluruh jenis transaksi penjualan yang diaudit itu adalah siklus pendapatan, baik itu penjualan barang jasa dan kegiatan utama perusahaan maupun penjualan yang lainnya yang arahnya lebih ke ini ya, fokus kegiatan utama perusahaan. Nah, kan pertimbangannya apa ya? Tentunya dalam melakukan audit apapun itu auditnya, di video-video yang sebelumnya kita juga sudah pernah bahas gitu ya. Di situ fungsinya adalah, titik intinya adalah mengukur efisiensinya, efektivitas dari pelaksanaan itu sendirilah. Terus dalam pelaksanaan auditnya juga perlu ditimbang, perlu dilihat waktu melakukan proses audit itu efektivitas efisiensinya bagaimana. Nah, itu juga harus dipertimbangkan secara khusus dan diperhatikan gitu ya saat melakukan audit. Nah, ini adalah framework siklus pendapatan, dan setiap siklus di video-video sebelumnya secara umum hampir sama gitu ya. Cuman kegiatannya aja berbeda. Kalau kemarin ada produksi gitu ya dan lain sebagainya, pendanaan dan lain sebagainya gitu ya. Intinya sama, siklusnya sama. Kuncinya di dalam audit laporan keuangan itu yang pasti dilihat terlebih dahulu adalah bagaimana SPI-nya atau sistem pengendalian internalnya. Apabila sistem pengendalian internalnya itu bagus, pasti materialitasnya, sampai belibet ya,
materialitasnya itu sampai kecil gitu ya. Maksudnya itu tidak ada sesuatu yang terlalu mengganggu di dalam pelaksanaan proses kegiatannya. Itu pasti sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik itu dari pelaporan keuangan, SAK gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dari SPI-nya itu sesuai, pasti di SPI dilihat dari penjualannya, proses akuntansinya baik manual maupun digital, kemudian dicek juga akun-akun dalam laporan keuangannya apakah sudah sesuai dengan aturan di dalam pencatatan akuntansi atau tidak. Nah, ini kira-kira framework secara umum di dalam setiap siklus audit yang harus dilaksanakan di khususnya yang di topik kita bahas ini, yaitu auditing gitu ya. Oke, jadi kuncinya adalah di SPI. SPI ini jangan sampai pernah luput gitu ya, karena SPI ini adalah kunci pertama. Pun penulisannya, pencatatannya bagus, kemudian tidak ada SPI, tidak ada pengendalian, tidak ada kontrol, tidak ada pengendalian atau penilaian secara internal, ya percuma saja gitu ya, karena tidak ada suatu kegiatan yang memang mengontrol secara berkelanjutan. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang mengontrol secara berkelanjutan, ya kemungkinan apabila itu dilakukan terlalu lama atau jenjang waktunya lama, kemungkinan ya juga bisa terjadi kesalahan karena tidak ada kontrol secara internal lah, kira-kira seperti itu. Makanya kuncinya sistem pengendalian internal itu sangat penting sekali. Oke, nah saat melakukan audit ada yang perlu sangat diperhatikan di dalam hal pelaksanaan audit, khususnya adalah auditornya, yaitu adalah kompetensinya. Kompetensi auditor ini sangat dipertimbangkan betul, dan tentunya kompetensi auditor ini sangat mempengaruhi proses auditingnya, karena kalau kompetensinya bagus ya proses auditingnya juga pasti maksimal, dan tentunya bisa menemukan hal-hal yang mungkin bisa dan harus dibenahi oleh perusahaan, khususnya dalam siklus pendapatan ataupun juga penjualan dan piutang, kira-kira seperti itu. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam kompetensi auditor dan proses auditing? Nah, kebutuhan kompetensinya yang pertama adalah pasti menguasai bidang akuntansi ya, transaksi untuk penjualan. Nah, ini akuntansi untuk transaksi penjualan barang dan jasa, tunai ataupun kredit, bagaimana jurnalnya, perlakuannya, pemisihan fungsi dan lain sebagainya gitu ya. Untuk pajaknya, transaksi penjualannya, nah untuk PPN-nya bagaimana, itu juga harus paham. Karena auditor kalau tidak paham ya lucu juga gitu ya. Penjualan kemudian tidak paham PPN, nah itu sesuatu yang tidak lengkap gitu ya. Harus versi lengkap, pengetahuannya harus versi lengkap, dan pengalamannya juga harus luas juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, pengakuan kerugian piutang apabila itu piutangnya tidak tertagih. Nah, kemudian penjualan angsuran apabila itu kredit tetapi secara angsuran, bagaimana perlakuannya, pengakuannya dan lain sebagainya. Kemudian konversi piutang dagang ke piutang wisel gitu ya, apabila itu piutang dagangnya dikonversi ke piutang wisel. Kemudian penjualan yang industri tertentu, misalnya akuntansi pada perusahaan kontraktor, nah perkebunan seterusnya. Lah ini perlakuan di dalam perusahaan yang bidangnya seperti ini, kontraktor perkebunan, ini banyak sub-sub ya, banyak sub-sub kegiatan-kegiatan yang harus diperhatikan secara detail gitu ya. Karena contoh kayak kontraktor harus melakukan pembangunan di dalam sebuah proyeknya, yaitu adalah proyek pembangunan rumah, contohnya seperti itulah. Kita ilustrasikan simple aja ya, kita coba ilustrasikan. Di sini sebuah kontraktor mencoba untuk membangun sebuah rumah gitu ya. Kita contohkan di sini sebuah rumah. Nah, di dalam pembuatan sebuah rumah ini pasti butuh material. Material yang dibutuhkan contoh dari mulai bawah pondasinya bagaimana, kemudian di dalam pondasi ini ada unsur bahan baku apa saja, semen, batu kali, besi gitu ya, kemudian tenaga kerjanya. Lah ini bahan bakunya apa saja, kemudian biaya tenaga kerjanya bagaimana, berapa, dan mungkin ada biaya-biaya yang lainnya yang mungkin juga masuk dalam bagian ini ya, atau mungkin kita biasanya menyebutnya adalah overhead ya, biaya overhead gitu ya. Nah, ini juga bagian yang harus diperhatikan. Dan kenapa kok ini perlu diperhatikan? Ini bagian-bagian tersendiri di mana bagian ini akan menjadi bagian perhitungan utama ya, nilai utama dari tahapan yang telah dilakukan.
di sini mungkin nanti pasti ada tambahan-tambahan, mungkin jasa yang harus diberikan kepada kontraktornya gitu ya, jasanya. Nah ini berapa? Nah inilah yang menjadi dasar agar jasa ini, nilai jasa ini bisa terukur. Kalau tidak tahu ini, bagaimana sebuah kontraktor itu tahu bahwa ini harus dibebankan kepada kliennya, kira-kira seperti itu. Nah belum lagi saat pembelian bahan baku ini bisa jadi waktu beli hutang gitu ya. Di sisi lain di sini dia juga menagih secara kontraktor, kan dia kalau dalam kegiatan mungkin dia harus apa namanya ya, memenuhi terlebih dahulu gitu ya. Jadi nilai jasa ini belum terbayar full. Nah makanya di sini saat penagihan dari nilai jasa ke klien gitu ya. Nah di dalam penagihan nilai jasa ke klien ini mungkin kemungkinan ada piutang. Di sisi lain, kontraktornya dalam memenuhi bahan bakunya di sini ada juga mengandung utang. Nah, bagaimana mereka bisa mensinkronkan antara utang dan piutang ini bisa sesuai dan bisa sejalan? Dan tentunya pelaksanaan pembangunan ini tidak sampai bermasalah. Nah, kira-kira seperti itu. Banyak hal yang perlu diperhatikan. Nah, hal-hal yang seperti ini kompleks. Mengapa ada piutangnya, terus bagaimana bahan baku? Oh, disebabkan karena bahan bakunya ternyata berdampak ke utang, padahal utang ini ada pembahasannya sendiri, ada siklus auditnya sendiri. Nah makanya di sini di setiap masing-masing video kita bahas masing-masing audit gitu ya. Dalam lapangannya bisa jadi pelaksanaan auditnya ini bisa dilakukan secara bersamaan, baik itu piutangnya langsung utang dilakukan secara bersamaan, auditnya gitu ya, itu bisa. Nah kira-kira seperti itu. Nah ini adalah salah satu kompetensi auditor yang harus difahami. Jadi apapun itu bidangnya, apapun itu kegiatan yang dijalankan di dalam perusahaan tersebut itu harus difahami betul dan wawasannya didapat gitu ya oleh auditornya, kira-kira seperti itu. Kemudian proses auditnya bagaimana? Nah ini ya tentunya ini secara umum proses audit pemahaman industri, memahami karakteristik bisnis, transaksi, laporan keuangan, ini umum ya. Dan ini dari awal sampai sekarang pun juga selalu saya sampaikan bahwa proses audit ini harus difahami betul oleh, bukan difahami ya, harus dikuasai betul oleh seorang auditornya. Jadi ini adalah bagian dari kompetensi auditornya gitu ya. Pemahaman bisnis untuk memahami karakteristik perusahaan yang diaudit ya, pemahaman sistem pengendalian internalnya, fungsi organisasi, dokumennya, laporannya, baik itu laporannya menggunakan manual ataupun menggunakan alat bantu teknologi dan lain sebagainya, teknologinya nanti menggunakan apa, bagaimana cara mengauditnya dan lain sebagainya, banyak gitu ya. Kemudian pengujian sistem pengendalian internalnya juga pasti, pengujian substantif, kesimpulan hasil audit. Nah ini adalah proses-proses audit yang harus dilakukan oleh auditor di semua siklus. Di semua siklus ini, kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya yang membahas siklus-siklus audit, semua siklus pasti saya sampaikan ini lengkap proses audit yang harus dilakukan. Oke, nah transaksi-transaksi apa saja yang harus dan menjadi perhatian oleh auditor gitu ya. Ada penjualan tunai gitu ya, dampaknya di kas, penjualan kredit, ada debitnya, piutang dagang, penjualan. Nah ini umum lah, harus tahulah auditor ya. Teman-teman di akuntansi yang sekarang harusnya sedang melihat dan mengikuti pembahasan ini harusnya pasti tahu ya. Potongan tunai, apa jurnalnya, retur, kerugian piutang, penghapusan piutang, dagang dan lain sebagainya. Nah ini transaksi dan akun siklus pendapatan yang harus difahami, kira-kira seperti itu. Itu adalah salah satu kompetensi dan fungsi dari audit sendiri atau proses audit sendiri yang harus benar-benar menjadi kompetensi khusus atau keahlian khusus yang harus ada di seorang auditor yang akan melakukan audit siklus gitu ya, khususnya siklus pendapatan, penjualan, piutang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penjualan, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan, sistem pengendalian internal ini sangat penting sekali lah. Ini apa saja yang perlu diperhatikan di dalam sistem pengendalian internal? Yang pertama, secara dokumen gitu ya. Sistem pengendalian internal yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan dokumen, itu ada yang namanya dokumen transaksi sales order gitu ya.
Kalau mau transaksi penjualan waktu pertama kali sebelum dilakukan proses persiapan atau menjualnya, ada yang namanya sales order. Nanti kalau ordernya sudah disiapkan, dikirim, kemudian nanti sudah deal, muncullah bukti yang namanya faktur penjualan. Kemudian saat saat faktur ini dikeluarkan, barang itu dikirim, biasanya ini bersandingan ya, bersamaan. Bedanya bukti pengiriman itu hanya bisa dilihat oleh pengirim gitu ya. Jadi kalau kalian melihat surat jalan gitu ya, atau bukti pengiriman, itu biasanya di situ cuman ada kode atau nama barang sama jumlahnya saja. Kenapa kok tidak ada harga? Lah ini adalah satu ketentuan yang sangat penting sekali. Nah ini harus dikuasai juga oleh auditor. Kalau invoice bagaimana? Kalau invoice sudah jelas, ada kodenya, ada nama barangnya, ada harganya, ada kuantitinya, ada total dalam artian kuantiti kali harga. Kemudian ada jumlah dalam artian semua transaksinya dari semua barang dari atas ke bawah gitu ya, jumlah akhir ya. Nah itu juga, ini adalah bukti-buktinya. Kemudian ada cash receipt, itu adalah bukti penerimaan kas apabila itu dibayar secara tunai, dan kalau seumpama secara kredit harus ada kredit memonya. Nah kemudian juga ada retur di sini, ada kekurangan ya, retur. Nah kalau retur bagaimana retur penjualan? Nah ini juga harus ada dokumen-dokumennya. Nah ini dokumen-dokumen yang harus diperhatikan, dan semuanya harus tahu dokumen ini adalah bagian dari transaksi pendapatan atau khususnya penjualan dan piutang. Dan ini adalah menjadi dasar bahwa bagaimana penerapan SPI ini sesuai dengan aturannya atau tidak. Apakah semua ini harus ada? Tidak juga. Harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kebutuhan perusahaan yang tidak terlalu besar mungkin tidak membutuhkan sales order atau langsung dimasukkan ke faktur penjualan, itu bisa juga. Oh tidak perlu bukti pengiriman langsung difakturkan karena barang itu langsung diambil, begitupun juga bisa. Jadi semua harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Bukti apa yang perlu ada di perusahaan tersebut, bukti apa yang perlu ada di perusahaan tersebut, itu yang digunakan. Nah cara menggunakannya bagaimana lah, itu yang harus dikontrol. Dan tentunya SPI-nya, sistem pengendalian internalnya ini yang membentuk sebagaimana mungkin agar penggunaan dokumen ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah kira-kira seperti itu lah. Ini paling tidak minimal adalah dokumen yang ada gitu ya. Ini secara dokumen. Kemudian ada juga kalau tadi itu dokumen transaksi, di sini adalah dokumen pembukuan gitu ya. Ada bukti transaksinya, jurnal penjualan, penerimaan kas, ada jurnal umum juga untuk kalau returnya. Kemudian ada buku pembantu piutang, buku besar piutang, laporan manajerial dan laporan keuangan. Rumit sekali ya. Iya, memang terlihat rumit sekali, tetapi teman-teman, apabila ini berjalan secara lancar, perusahaan yang gede pun itu pasti membutuhkan ini. Lah, tetapi yang sering mungkin ditanyakan kepada teman-teman, nah bagaimana kalau perusahaan itu belum atau tidak terlalu besar? Apakah semua ini harus ada? Jawabannya sekali lagi sama halnya dengan dokumen transaksi. Disesuaikan dengan kondisi perusahaan, mana yang sekiranya bisa diterapkan di dalam perusahaan. Apabila dalam penerapan ini justru menambah kerumitan atau bahkan menambah kesusahan dalam pelaksanaannya, perusahaan repot melakukan penulisan, penjurnalan, pencatatan, tetapi transaksi penjualannya malah jadi terganggu, ya jangan dilaksanakan. Gimana yang terbaik, mana yang paling utama yang bisa dilakukan. Contoh ya, bukti transaksi pasti harus ada gitu ya. Kalaupun belum bisa membuat jurnal penjualan, ya paling tidak mencatat penerimaan kasnya dan juga returnya, karena kalau retur ini kan ada tanggung jawab berkelanjutan gitu ya. Harus ada motongkan piutangnya atau mungkin mengurangi transaksi penjualan agar nanti nilai penjualan yang real sesuai penjualan yang resmi, dalam artian itu tidak termasuk retur, itu bisa terlihat gitu ya. Nah, kemudian kalaupun ada bisa dibuat buku pembantu piutang gitu ya. Buku pembantu piutang itu bisa tahu kita itu memberikan piutang ke siapa aja, kemudian kita harus nagihnya kapan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan hal-hal lain seperti sistem
komputer apabila itu menggunakan alat bantu teknologi, nah kita juga harus tahu transaksinya itu di mana, bentuknya bagaimana, database-nya menggunakan servernya diletakkan bagaimana, nyimpannya bagaimana, penataannya bagaimana, kemudian apakah itu juga dikendalikan gitu ya. Maksudnya dalam artian pengendalian internalnya juga masuk enggak di dalam teknologinya. Oh, menggunakan komputernya tetapi tidak menggunakan UPS atau tidak menggunakan baterai. Jadi saat terjadi lampu mati, ya bisa jadi mengganggu di transaksinya tidak tersimpan dan lain sebagainya. Apalagi juga nyimpannya tidak diletakkan di tempat yang aman. Jadi ya itu menjadi perhatian khusus, menggunakan teknologi tapi tidak disimpan di tempat yang aman, nah rawan hilang, nah sama saja, itu juga menjadi masalah juga. Nah ini juga menjadi bahan atau mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan juga. Kemudian integrasi dari file-file pembukuan disebut dengan database dan lain sebagainya gitu ya, disesuaikan antara data komputer dengan realnya. Nah ini juga harus ada perhatian khusus. Ini ada kalau dulu saya pernah menggunakan alat bantu, mungkin teman-teman yang paling banyak umum tahu itu adalah Excel gitu ya. Excel. Nah Excel ini alat bantu juga khususnya untuk ngaudit. Kita bisa tahu data yang ada di dalam database, kita transformasi, kita transfer menjadi Excel. Dari Excel kita cek apakah sesuai tidak dengan SAK-nya, ketentuan-ketentuannya, atau nilainya ini sesuai dengan laporan keuangannya atau tidak. Dan saya pernah juga pakai AXL ya. Nah ini juga bisa, ini alat bantu juga gitu ya, bentuknya seperti kayak Excel. Nah kita bisa nyedot data dari database sebuah aplikasi, kemudian kita cek kesesuaiannya datanya, apakah sesuai dengan laporan keuangan, atau mungkin kita juga bisa cek mundur banget gitu ya, sesuai enggak bukti transaksinya. Kita bawa bukti, kemudian bukti ini tersebut disesuaikan dengan database-nya gitu ya. Nah di sini ada atau tidak, buktinya ada, database-nya di dalam penyimpanan softwarenya ada. Nah ini kadang-kadang kita ngeceknya juga perlu seperti itu ya. Ini apakah bukti transaksinya sudah tercatat atau tidak, atau mungkin bahkan terbalik, catatannya ada buktinya tidak ada. Nah ini juga kesalahan juga, perlu diperhatikan juga bagaimana kita memperhatikan menyimpan dokumen-dokumen ini secara berkala, dan memang ada waktunya. Biasanya ada waktu, beberapa perusahaan ada yang menentukan 3 tahun ke belakang dokumen-dokumen ini sudah tidak diperlukan lagi dan boleh dihancurkan ya, bukan dibuang sembarangan tapi dihancurkan. Ada yang modelnya juga seperti itu dan lain sebagainya. Kira-kira ini adalah bagian dari SPI itu sendiri, khususnya di bidang dokumen. Kemudian secara fungsi dan struktur organisasinya juga harus dipisah gitu ya. Fungsi pelayanan konsumen dan penjualan itu 2 orang yang berbeda, penjualan dan pengiriman 2 orang yang berbeda gitu ya. Penjualan dan pencatatan juga orang yang berbeda, pencatatan dan penagihan dan penerimaan juga orang yang berbeda. Tetapi sekali lagi, apakah semua ini harus ada? Tidak. Semua ini harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan, mana yang memungkinkan, yang terbaik untuk dilakukan di dalam perusahaan tersebut. Oh, mampunya adalah 3 ini, pelayanan, penjualan, pengiriman ini adalah dipegang oleh satu kepala divisi yang memang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penjualan, pengiriman. Oke, tidak ada masalah, tetapi sekali lagi SPI-nya juga harus diperhatikan. Kira-kira seperti itu ya. Dan semuanya sekali lagi harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Karena tadi juga sudah saya sampaikan, jangan dalam hal ini dipenuhi tetapi malah menjadi beban perusahaan. Beban apa? SDM terlalu banyak, gaji terlalu besar, tapi penjualannya tidak terlalu besar. Nah ini malah menjadi beban, malah menjadikan masalah di perusahaan itu sendiri. Makanya auditing itu tidak melulu dalam artian hal ini harus dipenuhi, enggak, tetapi bagaimana menjaga keseimbangan apa yang diperlukan oleh perusahaan dan apa yang harus ada dan harus dilakukan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang paling tidak minimal
tarai atau menyerupai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Kira-kira seperti itu. Itu adalah sistem pengendalian internal dalam hal fungsi dan struktur organisasi. Nah, dengan adanya teknologi pasti itu semua bisa dibantu ya, baik itu dalam pemisahan tugas dan lain sebagainya. Nah, ini sangat powerful sekali apabila ini bisa diterapkan, karena teknologi itu kita tidak bisa sepelekan juga. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa membantu. Contoh kalau aplikasi akuntansi yang sering saya sebutkan, ada accounting 123, Zahir, Mayop dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kalau yang online itu ada jurnal ya, journal.id, itu juga sangat membantu juga gitu ya. Nah, kita tinggal menerapkan aplikasi tersebut, kemudian kita memilah-milah sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan itu tidak memerlukan banyak orang gitu ya. Tidak perlu orang accounting yang memang bisa melakukan membuat pencatatan laporan keuangan. Nah, itu sudah dibantu sama aplikasi. Tetapi sekali lagi, pengecekan terhadap aplikasi itu juga perlu gitu ya, apakah memang ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau tidak, kira-kira seperti itu. Nah, proses bisnis yang semula harus dilakukan secara berurutan sekuensial itu harus membagi fungsi organisasi. Nah, ini dimungkinkan untuk diintegrasikan dan dilaksanakan secara simultan. Makanya auditor itu harus memahami konsep ya, konsep pemisahan fungsi dan kebijakan teknologi di kliennya. Nah, makanya serta menganalisa dampaknya terhadap validitas pembukuan dan laporan keuangan yang tadi sudah saya sampaikan, antara audit topik yang diaudit dengan penggunaan teknologinya. Itu harus berimbang. Auditor itu harus paham betul. Jadi auditor tidak paham teknologi itu lucu gitu ya. Itu hal yang lucu, dan kemungkinan itu sudah tidak bisa digunakan, karena mau tidak mau seorang auditor harus ahli di bidang teknologi apapun itu bidangnya, dan harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini, khususnya penggunaan teknologi dan pelaksanaan siklus audit ya, kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan di pengujian substantif yang khususnya dalam siklus audit pendapatan gitu ya, penjualan, piutang dan lain sebagainya. Nah, pengujian substantifnya yang pertama, paling tidak transaksinya dilihat dari transaksi siklus pendapatannya, penjualan, pengiriman, penagihan, penerimaan kas dan lain sebagainya, potongan tunainya, kerugian piutangnya, penghapusan piutangnya kalau seumpama piutang itu tidak tertagih gitu ya, penjaminan piutang, penjualan piutang. Nah, ini dilihat bukti transaksinya, jurnalnya, laporan keuangan dan lain sebagainya. Kemudian ada tahap-tahapannya gitu ya, prosedur pendahulunya, memahami karakteristiknya, buku besar, buku pembantunya, kebenaran penjumlahannya gitu ya. Ini secara pendahuluan harus dilakukan. Kemudian setelah pendahuluan dianalitisnya, rasionya bagaimana, rasio penjualan, pertumbuhan penjualannya, pertumbuhan piutangnya, perputaran piutangnya, kemudian kalau ada kerugian piutang yang tidak tertagih biayanya bagaimana, kemudian penghapusannya bagaimana. Nah, ini sudah masuk ke analitis. Kalau tadi pendahuluan kemudian dianalitis. Nah, juga ada juga perhitungan rasio-rasio dibandingkan antara tahun ini, tahun lalu, anggarannya dan lain sebagainya juga dianalisa gitu ya, karena ada hal-hal yang memang mungkin terjadi di dalam setiap periodenya dan itu kok terlihat aneh. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu dianalisis oleh auditor. Kemudian setelah dianalisis, akhirnya menemukan sesuatu hal yang aneh gitu ya dalam analisis tadi, itu baru dicek, di vouching gitu ya, di vouching dalam artian dicek gitu ya, secara vouching mundur ya. Ini sini ada gambarnya atau tidak, saya lupa. Nah, saya cek ke atas. Oh, enggak ada ya ilustrasi vouchingnya ya. Oke, enggak ada. Jadi secara vouching ya, jadi dicek gitu ya, vouching debit piutang dagangnya ke faktur penjualannya. Jadi ada satu nilai di laporan keuangan piutang dagangnya sejumlah, contoh gitu ya. Ini saya jelaskan vouching itu sendiri. Jadi contoh di laporan keuangan, laporan posisi keuangan itu ada piutang dagangnya berapa? Oh, 1 juta gitu ya. Nah, bagaimana dan dari mana nilai 1 juta ini? Lah, kita cek kan, ceknya kemana? Oh, dicek buku besarnya. Kemudian dari buku besarnya nanti dicek lagi mundur. Oh, ini dari mana? Oh, dari jurnal. Oh, jurnalnya berdasarkan apa? Oh, bukti transaksi. Bukti transaksinya apa bentuknya ya? Mungkin faktur penjualan atau mungkin juga dokumen-dokumen yang lainnya.
sales order, customer order dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa kita cek. Nah, ini namanya vouching. Vouching itu adalah dari belakang ke depan. Nah, beda cerita itu kalau tracing ya. Kalau tracing itu dari depan ke belakang. Jadi mulai dari fakturnya, ada faktur penjualan, kita ambil sampling, kemudian kita cek faktur itu apakah dicatat, dilakukan pencatatan, dilakukan sesuai prosedur yang sesuai sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan atau sesuai dengan ketentuannya atau tidak. Nah, dicek. Oh, ini penjualannya, penerimaan kasnya bagaimana, kemudian dari penerimaan kas ke buku besarnya bagaimana, kemudian dari buku besarnya ke buku pembantunya bagaimana. Oh, dari buku pembantu di sisi lain di sini juga dibuatkan laporan posisi keuangannya bagaimana, kemudian ada dampaknya ke arus kasnya di laporan keuangan yang arus kasnya bagaimana, kemudian juga ada lagi modal mungkin ya. Nah, ini juga harus kita cek. Nah, ini namanya tracing dari depan ke belakang. Kalau vouching itu dari belakang ke depan, dari yang sudah ada gitu ya, dari laporan keuangannya mundur ke belakang ke bukti transaksinya. Kira-kira seperti itu. Itu adalah hal yang bisa dilakukan setelah melakukan analisis. Kemudian dari analisis tersebut tidak semuanya dicek, tetapi sampling beberapa hal yang perlu dicek, dilakukan vouching dan tracing. Nah, ini beberapa poin secara secara accounting dalam piutang dagang. Nah, ini vouching. Ini vouching ke jurnal. Dari nilai ini di vouching ke jurnal faktur penjualan gitu ya. Kemudian kalau ada vouching jurnal pelunasan, ini di adjustmentnya bagaimana. Nah, ini juga kalau dilihat dari posisi bentuk buku besar atau ini juga laporan keuangan juga. Ini piutang dagang, ini jelas buku besar gitu ya. Ini pengujian, salah satu bentuk pengujian transaksi juga. Kemudian nah ini pasti ya, tadi sudah saya sampaikan, pilih sampel ya. Sampel dalam artian yang memang dirasa perlu dicek, kemungkinan salah, kemungkinan aneh, dan kemungkinan terjadi kesalahan. Nah, ini makanya dipilih sampelnya. Nah, periksa memo kreditnya setelah akhir tahun, kemudian dokumen pendukungnya, tanggal laporan, terminnya, ketepatan pencatatan retur dan sebagainya. Ini pengujian-pengujian yang harus dilakukan di dalam hal prosedur pengujian transaksi. Jadi mulai pendahuluan, analitis, kemudian pengujian transaksinya. Kemudian ada juga observasi ya, kalau ini pengujian pisah batas penjualan dan retur, kemudian pisah batas penerimaan kas. Ini bagaimana pembukuannya gitu ya, saat akhir tahun kasnya terpisah atau tidak, dilaporkan secara terpisah atau tidak. Kemudian direview juga dokumen pendukungnya, mutasi kasnya, kopi setoran bank, laporan bank, kemudian koran, surat koran bank dan lain sebagainya. Itu harus dicek juga. Ini pengujian pisah batas penerimaan kas, pisah batas penjualan transaksi. Jadi ini secara kegiatan di dalam internal juga. Nah, ini ada sedikit dampak oleh eksternal, itu baik itu bank dan lain sebagainya. Tetapi ini secara cash, karena kenapa, mau tidak mau uang itu ya tolak ukur yang harus ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, ini harus ada pengujian tersendiri khususnya di pengujian transaksi. Kemudian ilustrasinya ya kira-kira seperti ini. Ini nanti adalah ilustrasi pengujian cut off pisah batas gitu ya. Di sini ada catatan bahwa untuk tahun X1 harus dicatat dan masuk dalam laporan keuangan tahun X1. Perhatikan syarat penjualan seperti FOB, shipping point atau destination point gitu ya. Bisa jadi ini ada satu perlakuan yang salah gitu ya. Kalau shipping point itu kan berarti kalau saat barang itu masih dalam proses pengiriman, belum sampai ke tujuan klien, itu adalah barang masih menjadi tanggung jawab kita. Tetapi kalau sudah destination point, kalau kesepakatannya shipping point seperti itu ya, jadi barang itu kalau belum sampai klien ya, kalau ada kerusakan, kalau ada apapun, itu adalah tanggung jawab kita sebagai pemilik barang atau penjual barang. Tetapi kalau kesepakatannya adalah kebalik. Shipping point itu adalah barang saat pengiriman itu sudah menjadi tanggung jawab klien gitu ya. Kalau destination point kesepakatannya itu barang sampai tujuan itu baru menjadi tanggung jawab kliennya atau pembelinya. Jadi saat barang itu belum sampai di customer, nah kalau ada permasalahan, nah kalau kesepakatannya destination, kalau kesepakatan
kesepakatannya itu adalah destination point, apabila barang yang kita jual belum sampai ke pembeli, berarti kalau ada kerusakan berarti menjadi tanggung jawab kita sebagai penjual. Kalau kesepakatannya destination point gitu ya. Tetapi kalau kesepakatannya shipping point, kalau ada kita menjual barang yang keluar dari gudang kita sebagai penjual, itu sudah menjadi tanggung jawab dari pembeli. Nah, kira-kira seperti itulah. Ini pun juga kesepakatannya berbeda, pencatatannya juga berbeda. Saat shipping point, barang keluar dari gudang itu sudah kita anggap jual, dan saat itu juga pembeli itu sudah memiliki piutang kalau itu transaksi penjualannya adalah kredit. Kira-kira seperti itu. Itu kira-kira bisa ditangkap ya pemahamannya ya. Nah, kalau destination point itu sebaliknya. Barang saat masih dalam pengiriman, nah itu masih belum disebut penjualan karena masih dalam proses pengiriman. Tetapi saat barang itu sudah sampai tujuan, sudah diterima oleh pembeli, saat itulah barang disebut dengan barang yang sudah terjual. Nah, apabila penjualannya itu kredit, berarti otomatis piutangnya bertambah. Kira-kira seperti itulah. Hal-hal yang seperti ini kadangkala menjadi permasalahan, dan ini menjadi catatan audit. Bagaimana kita harus mengakuinya dan bagaimana harus dicatat di tahun keberapa, X1 atau X2 dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu bentuk pengujian secara pengujian substantif secara transaksinya. Kemudian juga yang berikutnya adalah pengujian saldo akunnya, konfirmasi positif negatif gitu ya, timingnya, apakah nilai piutangnya, apakah nilai utangnya, apakah transaksi penjualannya sesuai atau tidak gitu ya. Ada buktinya kok. Pengujian pencukupan cadangan kerugian piutang, penyajian pengungkapannya dikonfirmasi positif, memeriksa ketepatan klasifikasi utangnya, penjualannya, kecukupan pengungkapan piutangnya. Nah, ini diungkapkan semua gitu ya. Jadi semuanya terlihat, mulai saldo akunnya, batas waktunya, kapan ditagih, terminnya berapa, kemudian piutangnya tidak tertagih bagaimana, menghapusnya bagaimana, kapan itu disebut dengan kerugian piutang, kapan itu diposisikan sebagai cadangan kerugian piutang, kemudian penyajiannya, pengungkapannya, penjualannya harus dicantumkan sebagai utang, ketepatan kecukupan pengungkapan piutangnya, kemudian dan sebagainya. Kemudian nanti dikonfirmasi piutangnya. Konfirmasi piutangnya kita cek kepada customer. Halo customer, apakah benar kamu memiliki utang 500 juta gitu ya. Nah, yang ngecek siapa? Bukan perusahaannya, tapi auditornya. Auditornya yang melakukan pengecekan. Nanti melakukan, nah, hasil konfirmasi bisa jadi konfirmasi positif, bisa jadi konfirmasi negatif gitu ya. Nah, konfirmasi yang positif itu adalah konfirmasi yang membutuhkan jawaban dari debiturnya, baik saldonya yang dinilai sesuai atau tidak sesuai. Nah, kalau konfirmasi negatif adalah konfirmasi yang hanya perlu dijawab jika saldo piutang yang ditanyakan tidak sesuai. Jadi dalam artian gini, kalau konfirmasi positif itu nanti debiturnya atau mungkin orang yang customernya yang utang kepada kita bisa memberikan nilai yang betul adalah ini gitu ya. Oh tidak 500 juta tetapi 300 juta. 300 juta dari mana? Nanti bisa, itu konfirmasi positif. Bisa jadi melakukan konfirmasinya negatif, jawabannya tidak sesuai atau sesuai gitu aja. Masalah kalau sesuai atau tidak sesuai kembali ke auditornya, itu yang harus ngecek, harus mencari tahu berapa yang sesuai, kan kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah bagaimana kita meng-cross check atau melakukan audit pengujian substantif. Nah, ini yang berhubungan dengan pihak eksternal, khususnya kepada debitur. Nah, kira-kira seperti itu pengujian substantif yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan audit siklus pendapatan, khususnya penjualan. Dan pasti kalau transaksi penjualan pasti ada dampaknya. Dampaknya itu adalah piutang apabila transaksi penjualan itu dilakukan secara kredit. Nah, oke lah, kira-kira seperti itu ya. Itulah yang bisa saya bahas di dalam siklus pendapatan, khususnya penjualan dan piutang. Fokus kita adalah di situ. Dan sekali lagi di sini adalah bukan penjualan yang berhubungan dengan selain fokus dari perusahaan itu sendiri, ya. Jadi kalau fokus perusahaan itu adalah berjual barang atau memberikan jasa, kemudian dia menjual aset, di mana penjualan aset itu adalah untuk kepentingan perusahaan dalam hal tidak untuk menambah transaksi kegiatan perusahaan itu sendiri.
Nah, itu bukan bagian dari siklus dari penjualan atau pendapatan itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya yang membahas siklus-siklus auditing yang lainnya. Nanti akan kita bahas satu persatu sesuai bidang siklusnya masing-masing. Nah, video ini sangat berkesinambungan antara video-video yang sebelumnya, yaitu setiap siklus audit itu saling berkesinambungan, bisa dilakukan secara sendiri-sendiri dan bisa dilakukan secara bersama-sama sekaligus oleh auditornya. Nah, tentunya yang auditornya tidak satu ya, banyak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya yang membahas tentang auditing. Nah, apa siklus berikutnya yang akan kita bahas, tunggu aja. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.